Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dan semoga nikmat ini terus kita syukuri sehingga nikmat yang kita syukuri itu terus bertambah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat serta salam marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu disampaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pertemuan sebelumnya, yaitu masih berkaitan tentang kaidah fikih, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kemudian dalam masalah kaidah tersebut, yaitu al-umuru bimaqasidiha, kita sudah membahas beberapa cabang masalah yang timbul dari kaidah tersebut. Kemudian pada pagi hari ini akan kita bahas tentang niat. Akan kita bahas nanti tentang niat itu. Sebagaimana yang disebutkan bahwa di awal kemarin itu Ustaz pernah menyebutkan tentang ahkamun niyah. Hukum-hukum niat. Ini apa? Al-haddu haqiqatun, haqiqatun wa mahallun wa zaman itu. Kaifiyatun wa syartun wa maqsudun hasan itu. Nah, ada tuh apa itu hakikat niat, definisi niat. Kemudian tempatnya, waktunya kapan, kemudian tata caranya, kemudian syarat, kemudian yang terakhir adalah maksudun wa maksudun hasan. Kemudian di sini kita akan bahas sedikit tentang syarat, syurutun niyah. Syarat niat atau syarat niat itu sah atau dianggap. Yang pertama adalah al-Islam. Syarat niat yang pertama adalah al-Islam. Oleh karena itu, ibadah tidak sah dari orang non-muslim, orang kafir. Kenapa orang kafir tidak sah ibadahnya? Karena ibadah itu butuh kepada niat. Dan salah satu syarat niatlah Islam. Maka orang yang tidak Islam tidak sah niatnya. Kalau tidak sah niatnya, otomatis ibadahnya juga tidak sah. Maka syarat yang pertama itulah al-Islam. Maka tidak sah ibadah, la tasihul ibadatu minal kafir. Tidak sah ibadah dari orang kafir itu. Orang kafir itu kan banyak. Ada namanya orang kafir asli. Apa itu orang kafir asli? Orang kafir, kafir sejak lahir, itu nama kafir asli. Lawan asli apa? Palsu, KW. Nah, jadi ada namanya kafir asli, ada namanya kafir yang tidak asli. Maksudnya apa? Dia awalnya Islam, kemudian kafir, berarti murtad. Nah, jadi ada kafir asli, ada kafir yang murtad. Yang murtad itu awalnya dia Islam, kemudian dia kafir gitu. Maka dalam kasus ini dia tidak sah niatnya. Orang murtad misalnya, ketika datang Ramadan dia ingin puasa, tidak sah puasanya. Kenapa? Yang pertama dia kafir. Salah satu syarat puasa itu mesti Islam. Kemudian kalaupun dia puasa dan berniat, niatnya tidak sah. Karena salah satu syarat niat itu mesti Islam itu. Kemudian pada masa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kafir. Jadi segala jenis kafir, walaupun itu kafir zimmi. Kafir sekarang terbagi berapa? Apa itu? Kafir harbi, kafir zimmi. Kafir itu yang pertama ada namanya kafir harbi.
Harbi itu orang kafir yang memerangi kita. Nah, kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Yang kedua ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di daerah Islam, di negara Islam dan patuh kepada aturan-aturannya kita. Tunduk itu, dia bayar pajak dan seterusnya itu. Maka itu namanya kafir zimmi. Kafir zimmi ini wajib dijaga. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diperangi. Kemudian yang ketiga lah ada namanya kafir mu'ahad. Mu'ahad itu kafir yang membuat perjanjian dengan kita untuk tidak saling menyerang. Itu namanya kafir mu'ahad kita. Nah, dari kata ahdun. Makanya juga wajib dijaga. Yang keempat lah kafir musta'man. Musta'man dari kata aman. Jadi kafir musta'man itu kafir yang numpang lewat di daerah kita untuk menuju ke negaranya misalnya atau ke daerahnya gitu. Maka ketika itu pas dia masuk ke daerah kita, lalu dia minta aman. Oh, tolong jaga saya hanya numpang lewat. Itu namanya kafir musta'man namanya. Kafir musta'man. Maka dalam hal ini dia wajib untuk dijaga. Oke, karena dia minta aman, minta perlindungan ketika itu. Nah, jadi walaupun itu kafir zimmi, walaupun itu kafir mu'ahad, walaupun itu kafir musta'man, juga niatnya tidak sah selagi dia tidak masuk Islam itu. Kemudian tadi kan kaidah umum bahwa salah satu syarat sah niat itu Islam. Nanti ada beberapa masalah pengecualian dari hal ini. Boleh orang non-muslim untuk berniat dalam ibadahnya. Apa itu contohnya? Yang pertama, az-zimmiyatu tahtal muslim. Zimmiyah itu apa? Wanita kafir zimmi yang suaminya orang Islam. Yang suaminya orang Islam itu. Zaman apa? Ketika itu kan boleh orang Islam laki-laki menikahi ahli kitab. Boleh gitu, Yahudi dan Nasrani. Kalau istrinya itu ahli kitab, suaminya muslim. Kemudian ketika istrinya haid, apakah boleh dijima? Tidak boleh. Nah, tidak boleh dijima. Kapan dia boleh menjima istrinya? Setelah apa? Setelah mandi wajib, bukan setelah berhenti haidnya. Contoh, berhenti haidnya jam 8 malam misalnya. Apakah boleh langsung? Enggak boleh. Suruh dia mandi dulu. Ternyata dia mandi besok subuh misalnya. Maka besok subuh gitu. Harus bersabar antum gitu. Nah, jadi dia mesti mandi. Mandi itu syaratnya apa? Niat gitu. Nah, sedangkan dia tidak Islam. Bagaimana niat mandi wajibnya? Di sini disebutkan bahwa wanita kafir zimmi yang di bawah tanggungan orang muslim atau suaminya orang muslim, sah mandinya, sah mandi wajibnya dengan berniatkan untuk supaya halal oleh suaminya untuk dijima. Berarti intinya dia tidak boleh meniatkan untuk ibadah. Tapi apa niat mandinya? Niat mandinya lah liyahilla lihaliliha, supaya halal bagi suaminya untuk menggaulinya. Oke, inilah kalau istrinya itu orang kafir atau ahli kitab. Kemudian para masyarakat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu tentang wanita zimmi. Begitu juga wanita yang gila, istri gila itu. Nah, jadi para suami gitu kan yang memiliki istri yang hilang akal, gila gitu. Nah, maka ketika dia haid kan nggak boleh. Kemudian salah satu syarat niat itu nanti akan kita bahas nanti syarat niat itulah tamyiz. Nah, syarat niat itu tamyiz itu. Maka bagaimana istri yang gila yang sudah habis masa haidnya, dia mau mandi wajib untuk supaya dijima, kasusnya sama dengan istri yang kafir tadi. Dia boleh mandi dengan niatkan supaya halal oleh istrinya. Atau dimandikan oleh suaminya, berarti suaminya yang meniatkan.
Suaminya yang memandikannya itu. Itu kalau istrinya gila. Okey. Kemudian pengecualian yang kedua, tadi kan yang pertama. Sekarang yang kedua, ketika itu boleh orang kafir melakukan ibadah atau berniat. Yang kedua lah al-kafarah, membayar kafarat. Okey, membayar kafarat. Sah kafarat itu dari orang kafir. Wa yusaratu minhu niyatuha, dan ketika dia kafarat disyaratkan ketika itu niat. Kenapa dalam hal ini boleh? Karena yang dilihat dari kafarat itu bukan ibadahnya. Yang dilihat dari kafarat itu apa? Membayar dendanya. Itu yang dilihat dari kafarat, bukan ibadahnya. Maka kalau ada orang kafir yang membayar kafarat, sah ketika itu berniatnya. Okey, karena yang dilihat dari orang kafir itu yang dilihat dari kafarat itu adalah pembayaran denda, bukan ibadahnya, bukan unsur ibadahnya itu. Lalu kalau seperti itu, Ustaz, apa gunanya niat? Kalau yang dilihat di kafarat itu unsur dendanya, bukan unsur ibadahnya. Kata ulama, wan niyatu fiha, niat dalam kafarat itu hanya sebagai litamyiz, sebagai pembeda saja. Ini kafarat apa? Ini kafarat apa gitu. Maka sebagai pembeda saja, bukan untuk ibadah. Bukan untuk ibadah. Kemudian pengecualian yang ketiga, zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh orang murtad ketika dia masih murtad, maka zakatnya sah. Okey, zakatnya sah ketika itu. Zakatnya sah. Karena inti dari zakat itu apa? Inti zakat itu supaya bermanfaat atau bisa bermanfaat bagi orang-orang kafir, orang-orang fakir miskin. Okey? Untuk supaya orang-orang fakir miskin bisa terpenuhi kebutuhannya. Okey, bisa terpenuhi kebutuhannya itu. Maka ketika itu sah zakat dari orang kafir gitu. Ya, orang murtad. Orang yang murtad itu. Yang keempat, kenapa tidak disebut orang kafir tadi itu? Karena orang kafir dia tidak wajib zakat. Maksudnya apa? Dia tidak wajib zakat di dunia itu. Tapi kalau orang murtad, ketika dia murtad, maka dia wajib bayar zakat. Kalau tidak bayar zakat ketika dia murtad, maka ketika dia masuk Islam lagi, maka mesti dikeluarkan zakat-zakat yang wajib bagi dia ketika zaman murtad. Kenapa? Karena syarat ibadah itu apa? Mesti Islam. Walau fima madha, walaupun Islamnya sudah dahulu, kemudian dia murtad lagi, maka dia memiliki tanggungan ketika itu. Walaupun ketika murtad tidak sah ibadahnya, tapi ketika dia masuk Islam lagi, wajib mengqadanya. Oke, wajib mengqadanya. Contoh solat. Solat ketika di dunia tidak wajib bagi orang kafir asli dan juga orang murtad. Nanti bedanya apa? Ketika orang kafir asli masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha solatnya. Tapi kalau orang murtad masuk Islam, dia wajib mengqadha solat yang dia tinggalkan ketika zaman murtad. Ketika zaman murtad. Kalau seperti itu, Ustaz, bagaimana? Berarti tambah susah orang murtad, Ustaz. Ketika dia murtad tidak sah ibadahnya, habis masuk Islam lagi wajib diqadha. Iya, kayak itu ketentuannya. Karena orang murtad itu beda dengan orang kafir asli. Orang murtad itu dia sudah pernah Islam sebelumnya. Berarti salah dia. Kenapa dia murtad? Okey, maka dia wajib mengqadha. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah at-tamyiz. Okey. Syarat yang kedua adalah at-tamyiz. Syarat niat itu mesti tamyiz. Apa itu tamyiz itu? Apa itu tamyiz? Tamyiz itu ada beberapa definisi ulama tentang
patokan seorang itu dianggap sebagai mumayyiz, tamyiz. Yang pertama adalah man ya'kulu wa yashrabu wahdahu, yang bisa makan dan minum dengan sendirinya. Okey, itu kalau ada anak-anak yang sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, maka dia sudah disebut sebagai tamyiz itu. Yang kedua adalah kata para ulama, wa yastanji wahdahu, dia bisa beristinja dengan sendirinya. Kalau ada anak kecil yang sudah bisa beristinja, berarti dia sudah mumayyiz ketika itu. Kemudian ada juga pendapat mengatakan bahwa al-mumayyiz itu man yastati' ayyufarriqa baina yaminihi wa shimalihi, yang bisa membedakan antara yang mana yang tangan kanan, yang mana yang tangan kiri gitu. Itu dhabitut tamyiz itu, atau patokan atau ukuran seseorang itu dianggap sebagai mumayyiz itu. Nah, kemudian kalau syaratnya itu tamyiz, maka tidak sah ibadah dari orang gila, majnun. Okey, orang gila atau orang yang hilang akalnya itu. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi. Dia mesti mengetahui tentang apa yang dia niatkan. Tentang apa yang dia niatkan. Contoh, antum solat misalnya, solat subuh. Nanti imamnya itu rehan. Lalu antum bilang, sengaja aku solat subuh, sengaja aku solat seperti solat yang dilakukan oleh imam atau rehan itu. Maka dia ketika itu tidak mengetahui apa yang dia niatkan. Nah, maka di sini disebutkan al-ilmu bil manwi mutabiqan lil waqi'. Mesti sesuai dengan faktanya. Kalau subuh ya niat subuh, kalau zuhur niat zuhur, asar niat asar, dan seterusnya gitu. Nah, jadi falau ya'taqada anna al-wudu'a aw as-salata sunnatan. Ini contohnya nih. Al-ilmu bil manwi itu apa? Kalau dia meyakini bahwa wudu dan solat itu sebagai sunnah, maka tidak sah niatnya. Nah, maka tidak sah niatnya itu. Contoh kan, usolli sunnataz zuhri arba'a raka'atin itu. Berarti dia menganggap solat fardu zuhur itu sebagai hukumnya sunnah. Berarti dia tidak mengetahui apa yang dia niatkan. Nah, berarti tidak mengetahui apa yang dia niatkan. Maka ketika itu tidak sah niatnya. Atau walau i'taqada anna fihi ma furudan wa sunanan lam yumayyiz, atau dia meyakini bahwa dalam salat dan dalam wudu itu ada fardu-fardu, ada sunnah-sunnah, tapi dia tidak bisa membedakan yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah, maka hukumnya adalah sah niatnya, sah, bahkan sah bagi orang yang alim pun boleh kita. Okey. Nah, itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Okey. Tapi ada pendapat kedua mengatakan bahwa itu sahnya itu cuma untuk orang awam saja. Dia tahu di solat itu ada yang rukun, ada yang sunnah, tapi dia tidak bisa membedakan yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah. Maka pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sah niatnya seperti itu. Nah, tapi pendapat kedua mengatakan tidak sah. Apa? Sah, kata Ibnu Hajar, sah walaupun bagi orang yang alim, orang yang tahu. Tapi kalau pendapat kedua mengatakan kalau orang alim tidak sah. Oke, kalau orang alim tidak sah. Kemudian itu tadi syarat-syarat niat itu. Oke, syarat-syarat niat ketika itu. Syarat yang keempat. Nah, syarat yang keempat, adamul munafi. Syarat yang keempat itu adalah tidak ada hal-hal yang menafikan niat. Apa itu hal-hal yang menafikan niat? Adalah bi alla ya'tiya bima yunafiha dawaman wa ibtidaan. Dia tidak melakukan hal-hal yang menafikan niat. Hal-hal yang menafikan niat. Nah, apa itu hal-hal yang menafikan niat? Nah, apa itu hal-hal yang menafikan niat? Yang pertama,
niyatul qat'i, niat memutus. Okey, niat memutus gitu. Lah, dalam niat memutus kayak ini. Antum ketika tu solat. Nah, solat habis ketika solat, sedang solat HP antum berbunyi. Terbesit di hati antum untuk memutuskan solat, maka sudah batal solatnya. Tidak sah solatnya. Okey? Nah, maka niatul qat'i ini atau niat memutus solat ada dua pembagian. Yang pertama, ada yang niatnya itu berdampak kepada ibadah, yaitu tidak sah ibadahnya. Yang kedua, niatnya itu tidak berdampak kepada ibadah. Nah, niatul qat'i itu tidak berdampak kepada ibadah. Kita bahas dulu yang pertama. Niat memutus ibadah itu yang bisa berdampak atau berefek kepada ibadah tersebut adalah nawa qat'al iman. Ada orang ketika itu berniat untuk memutuskan iman, berarti berniat kafir gitu. Maka ketika itu apa? Wal iyazubillah sara murtaddan fil hal. Langsung dia menjadi murtad. Langsung berubah statusnya jadi murtad. Asalkan dia sudah berniat di hatinya, dia mau keluar Islam atau dia mau murtad, maka langsung ketika itu hukumnya dia murtad itu. Kemudian apalagi niat yang ketika itu memiliki pengaruh kepada ibadah atau memiliki dampak. Yang kedua adalah nawa qat'as salati asna'aha. Dia berniat memutuskan solat di pertengahan solat. Okey, di pertengahan solat. Maka hukum solatnya lah batal. Batalat bila khilaf, batal solatnya tanpa ada perbedaan. Kenapa? Alasannya kenapa Ustaz kok batal solatnya? Ini solat ini disamakan dengan iman. Solat ini disamakan dengan iman ini. Kemudian contoh yang ketiga, niat memutus yang berdampak kepada ibadah. Yang ketiga lah niyatu qat'il jamaah. Antum solat berjamaah, tiba-tiba mendengar imamnya bacaannya panjang gitu kan, antum ingin memutus niat berjamaah, maka ketika itu langsung batal solatnya. Okey, anda apa? Batal niatnya. Batal niatnya ketika itu. Nawaqat al jamaah batalat. Okey. Kemudian contoh yang lain, meniatkan memutus Al-Fatihah. Ketika antum baca Al-Fatihah, di pertengahan antum niatkan untuk memutusnya. Antum niatkan memutusnya, maka ketika itu batal qiraahnya. Bacaannya batal, mesti diulang lagi bacaannya. Okey? Batalatil qiraatu, batal bacaannya. Kemudian para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain itu. Contoh yang lain itu. Ketika itu dia memiliki harta, ini dalam zakatnya, dia sebagai pedagang, otomatis ada ketika itu kewajibannya apa? Zakat urudut tijarah, zakat harta perniagaan. Salah satu syarat wajib zakat harta perdagangan itu mesti sampai satu nisab, dan satu nisabnya itu dihitung di akhir haul. Okey, di akhir haul. Kemudian ketika dia di akhir haul, dia niatkan harta dagang itu untuk simpanan, maka langsung ketika itu tidak wajib dia zakat. Berarti berpengaruh niat seperti ini. Niatu qat'i, niat memutus. Boleh enggak kita seperti itu? Itu kan hilah, celah itu. Seharusnya dia mau bayar zakat nih. Dia mau bayar zakat, sudah sampai di akhir haul, supaya dia tidak mengeluarkan zakat, maka dia niatkan, saya niatkan untuk menyimpan barang perniagaan ini. Maka ketika itu langsung dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya, yaitu sampai satu nisab di akhir haul. Okey, di akhir haul itu. Dalam hal ini disebut sebagai, dalam fikih itu sebagai hilah. Hilah itu artinya celah. Antum memiliki ternak misalnya,
Lalu untuk meniatkan ketika itu untuk di kandang tu, maka batallah kewajiban zakat ketika itu. Nah, batal kewajiban zakat ketika itu. Maka ini boleh aja, tapi makruh. Boleh seperti itu Ustaz, boleh, tapi makruh. Kecuali ada alasan yang tertentu. Kecuali ada tujuan yang tertentu, maka itu dibolehkan. Kemudian masa tadi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang pertama niat qat'i itu yang berdampak kepada ibadah, batalnya ibadah. Yang kedua ada namanya niatul qat'i, itu la yu'athiru, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada memiliki dampak atau efek, tidak berpengaruh. Nah, apa contohnya? Apa contohnya lah? Nawa qat'at taharati asna'aha. Dia berniatkan untuk memutuskan bersuci ketika sedang bersuci. Okey, maka tidak batal. Tidak batal basuhan-basuhan yang sebelumnya itu. Akan tetapi dia wajib tajdidun niyah, memperbarui niatnya gitu. Okey. Kemudian pada masa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, contoh yang kedua itulah nawaqat as-saumi wal i'tikaf. Dia meniatkan untuk memutuskan puasa atau memutuskan i'tikaf di pertengahan, maka dia tidak membatalkan. Lam yubtila fil asah, tidak batal keduanya menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat. Tapi kalau ada berarti ada pendapat satu lagi mengatakan bahawa batal puasanya ketika dia meniatkan memutus di tengah-tengah puasa gitu. Kemudian contoh yang lain, ketika siang Ramadan nampak makanan itu di kamar itu, lalu antum meniatkan saya mau makan, apakah batal puasanya? Tidak, selagi dia belum makan itu. Cuma berniat, maka niatnya itu tidak berpengaruh. Lam yu'athir itu. Atau dia berniat jima dengan istrinya gitu, maka tidak berpengaruh, cuma niat itu. Kemudian dia ketika solat, contoh yang lain, nawa fi'la munafin fi salati. Dia meniatkan untuk melakukan gerakan-gerakan yang menafikan solat. Gerakan-gerakan yang menafikan solat. Contoh, kal akli. Dia ketika solat nampak makanan, lalu dia niatkan, saya mau ngambil satu buat makan itu ketika solat. Ternyata belum dia lakukan, maka tetap solatnya sah. Okey, tetap solatnya sah itu. Atau dia ketika solat meniatkan untuk melakukan gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak yang bisa membatalkan solat. Maka apakah batal solatnya? Maka tidak batal selagi dia belum melakukannya. Okey, selagi dia belum melakukannya gitu. Sama dengan haji. Dia niat memutus haji di pertengahan, maka tidak batal. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan dalam hal tersebut. Kemudian pada masa tadi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kan yang nomor pertama di antara yang menafikan niat. Tadi kan syaratnya adamul ityan bima yunafi an-niyata. Tidak boleh melakukan hal-hal yang menafikan niat. Yang pertama, niatu qat'i al-ibadah, niat memutus ibadah. Ini yang kedua, adamul qudrah alal manwi. Adamul qudrati alal manwi. Tidak mampu untuk melakukan apa yang dia niatkan. Nah, adamul qudrati alal manwi imma aqlan wa imma syar'an. Baik itu ketidakmampuannya secara akal ataupun secara syariat. Apa contohnya secara akal? Contoh, nawa biwudu'ihi ayyusalliya salatan wa alla yusalliyaha. Nah, dia ketika itu dia niatkan dengan wuduknya itu untuk salat, kemudian lalu dia niatkan untuk tidak salat dengan wuduknya, atau dia tidak melakukan salatnya itu.
Maka ketika itu minal munafi, di antara hal-hal yang menafikan niat itu. Secara akal. Tapi kalau secara syariat apa? Nawa bil wudu as-salata fi makanin najisin. Dia nudu, sengaja saya berwudu untuk solat di tempat yang bernajis. Maka itu tidak sah secara syariat. Oke, secara syariat gitu. Kemudian yang ketiga tadi macam-macam munafi itu, yang pertama niatul qat'i. Yang kedua adamul qudrah alal manwi. Adamul qudrah alal manwi. Yang ketiga adalah at-taraddudu wa adamul jazmi. Apa itu taraddud? Ragu-ragu. Lah, ragu-ragu gitu. Wa adamul jazmi, tidak pasti. Oh, apa contohnya? In jaa Zaidun nawaitu sholata, atau nawaitu sholata in jaa Zaidun, maka itu tidak sah karena itu tidak jazam, tidak pasti. Si Zaid itu kan tidak pasti dia datang. Ya, si Zaid itu tidak pasti dia datang, maka tidak boleh kita kaitkan ibadah kita dengan sesuatu yang tidak pasti gitu. Nah, contoh taraddud. At-taraddudu hal yaqta'u sholata aula. Ragu dalam berniat solat, apakah itu bisa membatalkan solat atau tidak? Nah, apakah itu membatalkan solat atau tidak itu? Maka taraddada. Contoh yang lain. Contoh nih. Hukumnya batal. Lah, hukumnya batal. At-taraddudu hal yaqta'u sholat aula. Naam, batal. Lah, batalati as-salatu gitu. Begitu juga dengan iman. Contoh iman tadi. Iman, dia berniat, ragu dia tentang keimanannya, maka langsung ketika itu murtad. Kemudian contohnya apa? Nawa al-qasra aula, atau dia ragu niat qasar atau tidak, maka tidak sah niatnya. Mesti dia solat sempurna, tidak boleh dia solat untuk mengqasar itu. Oke. Nah, contoh yang lain, dia berniat bersuci. Nah, kemudian ragu dia, apakah sudah berhadas atau belum? Akhirnya apa? Dia niat, dia berwudu aja dengan niat bahwa kalau dia berhadas, berarti ini wudunya. Kalau tidak, berarti itu tajdid sunnah. Ternyata ketahuan dia berhadas tadi, maka tidak sah niatnya. Wajib dia mengulang. Kenapa? Karena ketika di awal dia sudah at-taraddud, ragu. Nah, ketika itu dia sudah ragu gitu. Kenapa? Dalam hal ini dia nggak butuh wudu, langsung aja sholat. Contoh kan, antum tadi yakin kan ketika subuh sudah berwudu, kemudian ketika waktu duha ragu antum apakah udah batal atau enggak, maka nggak usah antum wudu, langsung aja sholat itu. Karena al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan itu. Dengan keraguan itu. Nah, contoh yang lain misalnya apa? Nawa lailatas salasin min Sya'ban. Di malam 30 bulan Sya'ban dia berniat sauma ghadin, puasa besok dari Ramadan, in kana minhu. Kalau besok 1 Ramadan. Kalau enggak berarti ini puasa sunnah. Maka tidak sah ketika itu. Oke, tidak sah ketika itu. Kenapa? Karena hukum asal apa? Hukum asal belum puasa. Hukum asal masih Sya'ban. Tapi kalau di akhir Ramadan, nah, di malam 30 dia berniat puasa jika besok masih Ramadan. Jika besok masih Ramadan, maka ternyata apa? Ternyata besok Ramadan, masih Ramadan. Nah, maka puasanya sah. Kenapa? Karena hukum asal Ramadan masih ada. Oke, Ramadan masih ada. Sedangkan kasus yang di akhir Sya'ban tadi, hukum asal bulan Ramadan belum masuk. Oke, maka tidak sah niatnya ketika itu. Beda dengan ketika dia berniat di akhir Ramadan itu. Oke. Kemudian pada masa diri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak itu at-taraddud wa adamu wa adamul jazmi.
Okey, wa adamu al-jazmi. Contohnya apa tadi tu? Kalau dia mentaklik atau mengaitkan ibadahnya itu dengan seseorang atau dengan kedatangan sesuatu gitu. Inja al matar, nah nawaitu salata. Kalau hujan turun, maka saya berniat untuk solat, maka tidak sah niatnya. Karena turunnya hujan itu tidak pasti. Bisa jadi sebentar lagi hujan nih kayaknya. Itu. Atau hujannya nanti malam misalnya itu. Atau hujannya besok misalnya itu. Maka itu tidak pasti. Maka itu sebagai adamul jazmi. Oke, adamu al-jazmi gitu. Nah, itu bentuk-bentuk yang ketika itu niatnya itu dengan ta'lik. Nah, dengan ta'lik, dengan mengaitkan. Oke, dengan mengaitkan itu. Atau nawaitu salata inja'a ustaz. Atau inja'a fulan itu misalnya. Atau inja'a zaidun itu. Maka ketika itu tidak dihitung sebagai niat gitu. Oke. Nah, tapi ada nanti beberapa pengecualian dalam masalah ini. Boleh kita ragu. Oke, boleh kita ragu. Contoh, ada korban misalnya, korban bencana alam atau korban yang merenggut nyawa orang banyak itu. Lalu kita ingin mensolatkannya. Kan solat jenazah itu tidak boleh dilakukan bagi orang kafir. Nah, kenapa tidak boleh orang kafir disolatkan? Karena dia kafir. Nah, kenapa orang kafir tidak boleh disolatkan? Karena inti solat jenazah itu apa? Doa untuk si mayit. Sedangkan kafir itu tidak butuh doa, dia dah masuk neraka itu. Nah, buat apa antum doa? Ya Allah, masukkanlah dia ke surga gitu misalnya. Amin. Jadi itu. Nah, jadi orang kafir itu haram untuk disolatkan. Oke, haram untuk disolatkan. Kasus ini contoh kan, dia bencana alam. Bencana alam bercampur ketika itu antara muslim dan non muslim korbannya. Nah, kan ketika itu korbannya itu langsung dibungkus misalnya, langsung disolatkan. Karena kalau dimandikan akan menimbulkan bau misalnya, atau tubuhnya sudah hancur misalnya gitu. Maka langsung disolatkan, atau identitasnya tidak diketahui. Ketika dibukaan ada tidak ada KTP dan lainnya. Maka ketika disolatkan apa dia bilang? Nawaitu salata ala hazihil janazah in kana musliman. Nah, itu kan pakai syarat. In kana musliman. Sah nak niatnya seperti itu? Sah. Kenapa? Lid darurah. Untuk darurat, karena kita tidak bisa membedakan yang mana yang muslim, yang mana yang non muslim. Maka kita niatkan aja. Nah, jadi kalau ada 10 jenazah, maka satu-satu kita solatkan. Jenazah pertama, nawaitu salatal janazah ala hazal mayit in kana musliman. Jenazah yang kedua seperti itu juga, in kana musliman. Yang ketiga model 7, in kana musliman. Atau ada cara yang kedua, kita gabungkan solatnya, maka tunjukkan apa? Nawaitu salata ala hazihil amwat in kanu muslimina. Jika mereka itu orang muslim gitu. Oke, maka itu dibolehkan. Kenapa? Lid darurah. Karena kita tidak bisa membedakannya. Oke. Nah, kira-kira sampai itu dulu tentang pembahasan niat, syarat-syarat niat, kan? Yaitu yang terakhir itulah adamu tidak boleh ditaklik. Nah, yang terakhir tadi yang kita bahaslah tidak boleh mentaklik atau at-taraddud. Ini bagian dari al-munafi yang menafikan niat, itu at-taraddud wa adamul jazmi. Ragu-ragu dan tidak pasti itu. Maka itu tidak diperbolehkan. Oke. Semestinya ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Oke. Kayaknya udah paham berarti semuanya.
Paham atau ngantuk nih? 11, 12. Yang 11-nya apa? Oke. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya minggu depan, hari Senin depan. Mungkin kita masuk nanti ke kaidah yang kedua itu. Al-umur bimaqasidiha. Oke. Bukan. Al-yakin la yuzalu bisyak. Oke. Al-yakin la yuzalu bisyak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.